Terima kasih Mas Ganjar berkenan hadir di tempat ini dan kita bersama-sama berziarah. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Mas Ganjar Pranowo ya, dengan banyak doa-doa dari kita semua ya, dari seluruh bangsa Indonesia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan apa yang dilakukan selama ziarah ini? Ternyata Pak, maka saya yakin Ganjar juga kulturnya memang ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan, opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perjalanan atau kunjungan calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo ke NTB ini bagi saya cukup menarik dan saya mengikutinya cukup detail ya. Terutama ketika Ganjar itu diajak ziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama yang kebetulan sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Beliau adalah Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kebetulan beliau ini juga kakeknya dari TGB. Kita tahu TGB itu sekarang sedang viral menjadi salah satu orang yang dinominasikan untuk berpasangan dengan Ganjar. Makanya saya amati ketika mereka itu ada di NTB bareng-bareng. Bagaimana TGB naik mobil, TGB yang pegang supir bersama Ganjar. Itu kan saya lihat itu kan. Terus salah satu yang menarik itu adalah ketika mereka ziarah ke makam Tuanku Guru Zainuddin Abdul Majid tadi, kakeknya TGB. Yang saya amati apa? Apa yang dilakukan selama ziarah ini? Ternyata Pak, tahlilan. Memang tahlilan yang dibaca TGB itu tahlilan yang pendek ya, karena mungkin acaranya padat ya. Tapi intinya dari sini saya akhirnya menyimpulkan bahwa TGB dan Ganjar itu kulturnya kultur NU. Mereka tuh sama-sama Nahdliyin. Yang satu Nahdliyin sebagai umat atau warga Nahdlatul Ulama, yang satu Nahdliyin sebagai umat warga Nahdlatul Wathon. Sama-sama Nahdliyin. Maka menurut saya ketika dua orang ini berpasangan, saya sebagai orang NU agak clear menurut saya, karena dua-duanya secara akidah tidak masalah gitu. Jadi begini menurut saya, di NU itu ya, di NU ini kita sekarang bicara soal Ganjar itu NU. Kita bicara Ganjar itu NU. Pertama, saya meyakini Ganjar itu NU satu ya tadi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ikut selawatan, dan ketika ziarah itu saya lihat kan Ganjar ikut, mulutnya itu ikut bisa membaca dari Fatihah, membaca awal surat Al-Baqarah, terus ayat kursi, terus akhir ayat di Al-Baqarah lillahi ma fis samawati itu kan dalam tahlil kan tak lihat itu dia bisa ikut mengikuti. Dan memang ketika Ganjar baca salam apa itu kan nampak bahwa Ganjar itu pelafatannya cukup bagus, dan kesimpulan saya Ganjar itu dulu ikut ngaji, pernah ngaji lah paling tidak ngaji, meskipun kategorinya tidak sampai level santri, tapi Ganjar itu ngaji, dan saya yakin memang lingkungan dia lingkungan NU. Terus kemudian ini yang menjadikan saya semakin yakin istrinya itu adalah cucu dari seorang ulama di Purbalingga yang punya pesantren. Siti Atikoh, istri Ganjar itu adalah cucunya Kiai Haji Hisam. Kiai Haji Hisam itu adalah Kiai Haji Hisam Karib ya nama lengkapnya. Beliau itu adalah pendiri Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin di Purbalingga yang beliau adalah tokoh NU di sana. Jelas Siti Atikoh itu berkembang, lahir dan berkembang di lingkungan NU. Maka saya yakin Ganjar juga kulturnya memang ya kultur NU gitu. Nah, terus kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa NU ini yang berkali-kali kan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf itu mengatakan, berbagai riset mengatakan bahwa NU ini sebagai organisasi Islam terbesar di dunia itu jumlah warganya atau jamaahnya itu kan ada 100 juta lebih.
Nah, saya meyakini yang namanya 100 juta lebih itu ya termasuk orang-orang seperti Ganjar itu. Jadi di NU itu kan berarti levelnya ada kader. Kalau kader itu kan mungkin sebagian santri ya, ikut pelatihan, ikut pengkaderan, aktif di organisasi, ini kader. Tapi kan ada yang warga NU biasa, jamaah atau umatnya gitu ya. Nah, Ganjar kira-kira di sini. Termasuk Jokowi. Jokowi itu kan sebagian kita meyakini bahwa Jokowi itu kulturnya NU karena memang ya kita katakan Jokowi itu Nahdliyin ya. Tentu Nahdliyin ya bukan santri ya, tapi Nahdliyin warga NU. Karena apa? Jokowi itu belajar agamanya dengan yang namanya Gus Karim. Gus Karim itu tokoh NU di Solo gitu loh. Jadi saya mengatakan kita yang orang NU ini, saya termasuk orang yang pernah aktif di NU ini tetap harus tidak bisa menolak kenyataan bahwa Ganjar itu adalah warga Nahdliyin gitu loh. Karena tadi saya katakan warga Nahdliyin yang terpenting cara berpikirnya, cara bersikapnya, terus amalan-amalan ibadahnya. Tadi kalau orang itu tahlilan, ziarah kubur, ya itu ya budaya NU. Tapi memang begini loh di Jawa ini. Di Jawa ini keislamannya memang mayoritas dekat dengan NU. Maka kalau disurvei jumlahnya sebanyak itu sehingga NU menjadi organisasi terbesar tidak hanya di Indonesia tapi dunia itu ya tadi karena memang kultur Jawa ini memang sangat dekat dengan keislaman ala NU. Makanya ada istilah Islam Nusantara ini yang mungkin bagi orang yang nggak senang kan, menafsirkan macam-macam dan nyerang macam-macam. Tapi intinya itu yang dimaksudkan begini, Islam di Jawa ini memang sangat dekat dengan kultur Jawa. Karena prinsipnya apa? Para wali songo ketika dulu menyebarkan Islam terutama di Jawa ini memang tidak hanguskan, tidak melenyapkan begitu saja budaya-budaya yang ada di Jawa. Yang penting budaya itu tidak melanggar syariat. Kalau ada sebuah tradisi yang melanggar itu biasanya pelan-pelan digeser sehingga yang maksiatnya itu dihilangkan, tradisinya itu tetap dipelihara kayak nyadran itu kan, sedekah laut itu kan masih dibiarkan. Tapi kan isinya sekarang kan yang cenderung syirik itu sudah nggak ada. Tahlilan itu sendiri kan memang ada budaya masyarakat ketika ada keluarganya meninggal mereka kumpul-kumpul, mereka dulu mungkin karena selama kumpul itu mungkin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, baru digeser pelan-pelan, kumpul-kumpulnya masih diisi dengan bacaan-bacaan yang thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah, salah satunya kalimat la ilaha illallah sehingga disebut tahlilan. Jadi memang prinsip dalam NU itu kan seperti prinsip dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika orang itu sudah syahadat, meskipun orang itu mungkin keislamannya belum sempurna, mungkin sholatnya belum genap, tetap dia dikatakan Islam. NU itu banyaknya juga itu. Jadi tidak semua warga NU itu semuanya alim, semua santri itu tidak. Yang penting amaliyahnya dia model-model NU dan dia mengatakan sebagai seorang Islam. Dan itu jumlah besar itu ya di situ. Kayak jumlah umat Islam di Indonesia sampai 85% itu ya tidak semuanya orang-orang soleh, tidak semua orang-orang yang taat. Ya sebagian mungkin masih banyak yang masih melakukan sesuatu yang tidak baik seperti masih fasik, tapi kan tetap harus dikatakan sebagai Islam. Nah kembali ke tadi, dengan kriteria itu bahwa saya mengatakan Ganjar itu Nahdliyin sangat sah menurut saya. Ya tentu ini bagi orang-orang yang aktif di politik itu mungkin nggak bisa menerima, terutama orang-orang dari warga NU yang merasa itu biasanya mereka merasa NU terus tidak mudah menerima orang NU gitu loh. Jadi begini, hanya mungkin ya pada waktu mahasiswanya itu yang satu aktif PMI itu NU gitu ya, jelas sebagian memang itu didirikan oleh orang lain. Yang tidak diaktif di PMI mungkin di HMI itu kadang tidak terlalu diterima gitu loh. Padahal saya katakan tadi, ketika orang itu mau ziarah kubur, ketika orang itu secara tradisi-tradisi memang seperti NU, terus secara beragamanya itu moderat gitu ya, beberapa hal itu masuk kriteria itu, mau selawatan, tidak anti selawat gitu. Itu sebenarnya ya NU, tidak harus NU itu masuk dalam kualifikasi atau kualitas sebagai kader yang sudah dididik, yang sudah melakukan pengkaderan, yang sudah ikut pelatihan, kan tidak. Banyaknya warga NU seperti itu. Sehingga menurut saya sangat punya alasan ketika mengatakan Ganjar itu adalah Nahdliyin. Ganjar itu adalah sebagian daripada warga NU yang jumlahnya 100 juta lebih itu. Nah, NW tadi juga saya katakan
kulturnya kan juga dekat dengan NU, sehingga TGB itu kalau kita lihat berbagai amaliyah yang dia lakukan seperti tahlilan tadi memang tidak jauh beda dengan yang dilakukan orang NU, sehingga saya katakan TGB sama Ganjar kalau nanti dua-duanya berpasangan pada hakikatnya dua-duanya Nahdliyin. Yang satu Nahdliyin Nahdlatul Ulama, yang satu Nahdliyin Nahdlatul Wathon gitu ya. Tapi intinya lepas dari saya juga mengharapkan nanti kemungkinan Ganjar itu berpasangan dengan Pak Mahfud yang memang asli titus warga NU yang kategori santri. Kalau Pak Mahfud tidak hanya sekedar warga NU tapi masuk kategori santri, beliau pernah mondok. Apalagi nanti NU mungkin seperti Pak Said Akhil Siraj gitu ya, lagi mungkin siapa Khofifah gitu kan. Kalau orang-orang ini memang orang-orang kategori NU yang kualifikasinya tinggi, santri gitu ya. Nah, artinya terus apalagi seperti Prof. Nazaruddin Umar gitu kan. Ya kan nama-namanya tersebut itu. Saya tentu mungkin berharap di antara yang mungkin nanti akan dipilih Bu Mega calon wakil presiden mendampingi Ganjar itu salah satunya itu ini orang-orang yang saya sebutkan tadi. Tapi umpama nanti yang dipilih itu TGB, saya pikir artinya NU masih terwakili dengan apa ya Ganjar. Selama jadi gubernur Jawa Tengah, Ganjar itu saya pikir sangat dekat dengan wakilnya yaitu Gus atau Tat Yasin yang putranya Mbah Mun, dan saya berkali-kali melihat kontennya Ganjar itu di belakangnya itu kan ada foto Mbah Mun. Dan ketika Ganjar itu sowan ke Gusmus, sowan ke Habib Lutfi, sowan ke Kiai itu di Jawa Tengah itu, saya lihat memang kultur Ganjar itu ya sudah bisa menyesuaikan bahwa dia kulturnya santri. Maka saya katakan Ganjar itu Nahdliyin. Oke, saya pikir ini sudah nambah wawasan saja, sehingga kita itu terutama sebagai warga NU itu menganggap bahwa orang-orang yang berkultur NU itu memang bagian dari warga NU. Jadi tidak bisa menggunakan standar-standar yang sangat tinggi, sehingga kalau seperti itu, kalau standarnya warga NU harus orang yang berkatamu, orang yang sudah pelatihan, ya jumlah NU itu akan sedikit, nggak mungkin sampai 100 juta lebih tadi. Kalau kita bicara warga NU itu 100 juta lebih, ya mau tidak mau memasukkan orang-orang seperti Ganjar, memasukkan orang seperti Jokowi dan sebagainya dan sebagainya. Oke, saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.